Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang pemberantasan korupsi. Oke, teman-teman, kalau kita lihat bahwa kasus korupsi yang ada di Indonesia ini dari beberapa tahun bahwa menurut data dari KPK sampai dengan 2015, saya rasa sampai yang terbaru pun tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bahwa dari data yang sudah diketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh lulusan perguruan tinggi, baik itu S1 ataupun S2, di mana peluang dan kesempatan itu dikarenakan mungkin karena posisi jabatan yang berada pada lulusan tersebut. Sehingga teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seperti apa saja metode pemberantasan korupsi yang harus kita lakukan nantinya gitu ya. Sebagai nanti yang insya Allah teman-teman nantinya akan jadi calon pemimpin bangsa ini. Amin. Karena memang posisi yang teman-teman akan hadapi itu posisinya cukup eh, peluang untuk melakukan itu sangat tinggi sekali, sehingga mulai dari sekarang harus ada pola antisipasinya seperti apa. Oke, implementasinya seharusnya materi implementasinya tentang pendidikan anti korupsi itu menurut pasal 13 huruf C Undang-Undang tentang KPK menerangkan bahwa KPK berwenang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di jenjang di setiap jenjang pendidikan. Bahwa diharapkan dari pendidikan usia dini itu sudah ada materi tentang korupsi, dari mulai dari hal-hal yang ringan dicontohkan, mungkin dari contoh-contoh kasus buku cerita yang berkaitan dengan kebaikan dan sebagainya. Pendidikan dasar pun tidak jauh berbeda, pendidikan menengah diberikan contoh-contoh kasus tentang teori, pendidikan tinggi dan sebagainya, sampai dengan kepada masyarakat umum bahwa pendidikan anti korupsi itu harus diterima oleh semua kalangan, baik itu dari usia dini sampai dengan berpendidikan tinggi sekalipun. Sehingga materi ini memang seharusnya menjadi ujung tombak untuk mengurangi jumlah korupsi yang ada di Indonesia. Kalau mungkin sebagian orang mengatakan bahwa eh, korupsi itu bisa diantisipasi dengan eh, spiritual keagamaan yang sangat baik. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa beberapa negara yang secara agamanya bagus, mempunyai beragama sangat taat dan sebagainya itu juga melakukan tindakan korupsi. Seperti di Indonesia juga seperti itu. Beberapa yang mempunyai secara keagamaannya sungguh sangat baik dan sebagainya ternyata melakukan tindakan korupsi. Sehingga teman-teman pada hakikatnya adalah itu harus kita tanamkan dari hal-hal yang paling kecil. Tindakan Anda lakukan sehari-hari itu mulailah untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Oke, next. Materi yang akan kita bawakan itu tentang strateginya untuk pemberantasan korupsi itu seperti apa saja. Baik yang dilakukan untuk bisa kehidupan kita sehari-hari ataupun yang nantinya ini akan sampai dengan strategi nasionalnya. Seperti apa. Oke. Pada prinsipnya teman-teman, banyak strategi dan upaya dilakukan untuk pemberantasan korupsi, tetapi perlu diingat bahwa strategi tersebut harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Jadi gini, metode pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi itu harus dinamis bergerak. Tidak hanya satu model, role modelnya dengan cara seperti ini saja selesai, tidak. Harus dinamis dengan berbagai cara. Misalkan pendidikan anti korupsi antara uh, kita dari pendidikan usia dini misalkan di PAUD A dengan PAUD pendidikan anak usia dini B itu apakah harus disamakan caranya? Bisa berbeda. Atau mungkin di masyarakat secara umum misalkan itu harus kita melihat segmentasi masyarakatnya, golongannya dari mungkin tingkat pendidikannya seperti apa, atau mungkin dari
gendernya seperti apa, sehingga pola-polanya itu selalu harus dinamis, tidak bisa menggunakan satu cara. Dan yang paling kuat adalah dari menanamkan jiwa anti korupsi pada diri kita. Itu awal yang harus kita tekankan secara kuat dulu. Karena ketika kita kuat secara mental, kuat secara iman, kuat secara moral untuk melakukan menolak terhadap tindakan korupsi, itu insya Allah kita akan terjaga nantinya. KPK dalam bukunya mengenai panduan memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan mengelompokkan strateginya menjadi 3 strategi. Di mana 3 strategi itu yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, strategi edukasi dan kampanye. Sehingga teman-teman, tinggal kita mau memainkan seperti lagunya God Bless itu ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya dan seterusnya. Pada prinsipnya bahwa banyak sekali kehidupan di sekitar kita itu banyak penuh dengan trik-intrik dan sandiwara. Sehingga kita bagaimana memainkan peran kita mau sebagai apa. Dan ketika peran itu diterapkan di dalam masyarakat, itu mau seperti apa untuk menanggulangi korupsi? Apakah eh, strategi represif, atau kita dalam perbaikan sistem, atau kita edukasi dan kampanye? Itu kita akan jelaskan satu persatu pada kesempatan hari ini nantinya. Oke, yang pertama, oh sorry, di mana strategi pemberantasan korupsi, baik itu secara represif, perbaikan sistem, ataupun edukasi kampanye, itu akan berjalan dengan efektif jika dilakukan secara bersama. Kalau kita hanya modelnya strateginya hanya represif saja, perbaikan sistem saja, atau edukasi dan kampanye saja, atau represif dan perbaikan sistem saja, represif dan edukasi kampanye saja, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Maka sebaiknya ketiga sistem itu harus beriringan, berjalan secara bersama-sama. Walaupun ini tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Oke, strategi represif itu seperti apa? Strategi represif, pihak yang berwenang dalam hal ini KPK menyeret koruptor ke meja itu, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi dan bukti yang melakukan tahapannya, yaitu yang pertama adanya penanganan laporan pengaduan masyarakat, yang kedua penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Jadi di sini dijelaskan bahwa penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, masyarakat melakukan pengaduan di mana memberikan informasi kepada baik pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, itu hal yang sangat penting sekali. Ini didukung sekali oleh pemerintah untuk dikuatkan terhadap berbagai keputusan untuk pengambilan penyidikan lebih lanjut. Jadi pengaduan masyarakat itu adalah salah satu kunci beberapa kasus tindakan korupsi itu terungkap. Jadi ini sangat penting sekali. Informasi yang sangat penting sekali bagi pelaksana penyidikan itu dari informasi dari pengaduan masyarakat. Banyak kasus besar itu terungkap gara-gara pengaduan masyarakat. Sehingga kita tidak boleh takut untuk melakukan pengaduan tersebut karena sudah ada jaminan bahwa baik si pelapor ataupun korban itu adanya undang-undang tersendiri nantinya. Yang kedua adalah tahapan penyelidikan. Pada prinsipnya adalah hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan KPK melimpahkan kepada baik itu kepolisian, kejaksaan. Berarti penyelidikan itu adalah KPK dibantu dalam hal ini adalah kolaborasi, mohon maaf, ada kolaborasi dengan baik itu kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan korupsi. Gimana dalam proses penyelidikan ini sekurang-kurangnya itu harus ada 2 bukti. Ya, penyelidikan itu harus ada 2 bukti. Di mana 2 bukti itu harus valid
Dan apabila sudah barang bukti, dua alat bukti itu sudah ditemukan, KPK sendiri akan melimpahkan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan tindakan dengan koordinasi KPK pastinya. Sehingga teman-teman, ketika kurang dari dua bukti, biasanya secara umum penyelidikan itu sementara dihentikan sampai menemukan bukti yang lebih otentik. Yang kedua, tahapan berikutnya adalah penyidikan. Setelah penyelidikan, kita tahap berikutnya setelah dua barang bukti sudah ditemukan, adanya penyidikan. Penyidikan ditetapkan menjadi tersangka jika bukti-buktinya sudah lengkap. Dan tersangka wajib memberikan informasi yang benar. Biasanya kalau KPK ketika ada seorang pejabat terduga melakukan tindakan korupsi, itu biasanya harus memberikan informasi yang benar. Baik itu bisa kekayaan. Kekayaan itu bisa jadi merupakan jadi salah satu sumber pembuktian. Tidak hanya kekayaan yang dimiliki oleh sang tersangka, tetapi bisa juga kekayaan dari keluarga, dari istrinya, dari suaminya, anak dan sebagainya. Karena model pencucian uang itu biasanya dilakukan seperti itu. Model pencucian uang yang sering dilakukan adalah biasanya uang yang dari tindak korupsi itu dilimpahkan kepada bisa keluarga, bisa kerabat, suami, istri dan sebagainya. Sehingga ketika kita cek rekening korannya kadang-kadang tidak terlihat. Dan tersangka wajib menceritakan, membeberkan kekayaan tersebut. Berikutnya yaitu penuntutan. Kegiatan penuntutan itu dilakukan oleh penuntut umum, di mana paling lama 14 hari sejak berkas diterima. Adapun estimasi penahanan sambil penyelidikan berlangsung itu sekitar 20 sampai dengan 30 hari. Dan berikutnya eksekusi. Ketika dinyatakan bersalah, maka akan diberikan jeratan eksekusi sesuai dengan yang dilakukan. Itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses ini. Bahwa yang pertama adalah berawal dari penanganan laporan pengaduan masyarakat, berikutnya ke penyelidikan, berikutnya ke penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi. Oke, kita lanjut berikutnya. Bahwa dari pengaduan pada masyarakat ini cukup sangat membantu sekali, sehingga kita tidak perlu takut sebagai masyarakat untuk melakukan hal informasi tindakan korupsi, tetapi dengan catatan harus disertai bukti. Karena kalau kita lihat bahwa banyak netizen yang memberikan informasi hoax gitu ya, informasi fiktif, tidak benar dan sebagainya. Ketika ragu-ragu ada informasi boleh disampaikan tidak apa-apa, tetapi menyampaikannya adalah hanya informasi naratif aja. Ya, ini warna biru informasinya itu sampai dengan 2018 itu ya, diteruskan ke internal KPK, diteruskan ke instansi lain, komunikasi dengan pelapor dan seterusnya. Tindak pidana korupsi sampai dengan tahun 2018 menurut grafik ini itu penyelidikan itu yang warna biru sampai penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi itu sudah sangat cukup bagus, tetapi masih ada celah. Sehingga itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita sebagai masyarakat harus bisa memantau, mengawasi. Dan ketika kita menjadi pejabat, selain bisa memantau dan mengawasi, kita harus membentengi diri dengan hal-hal tindakan anti korupsi tersebut. Istilah hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang tadi saya jelaskan, ada penyidikan dan sebagainya. Yang pertama adalah saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pada prinsipnya adalah saksi adalah orang yang memberikan informasi. Yang kedua adalah tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keberadaannya berdasarkan bukti permulaan
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada prinsipnya adalah tersangka itu belum tentu sebagai pelaku karena masih sebagai tarafnya dugaan, terduga saja. Terdakwa berikutnya adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Ketika sudah menjadi tersangka, levelnya menjadi naik menjadi terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berikutnya ada terpidana. Seseorang yang dipidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kalau terpidana adalah orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Yang kelima adalah banding. Upaya hukum yang dapat dilakukan jaksa atau terdakwa jika putusan pengadilan tingkat pertama pada pengadilan negeri dirasakan kurang memuaskan. Sehingga ketika seorang terpidana itu merasa bahwa hukum yang diberikan itu tidak sesuai dan sebagainya, berhak untuk mengajukan banding. Berikutnya kasasi, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan jaksa atau terdakwa jika putusan terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung dirasa kurang memuaskan. Banding tidak itu bisa naik ke atas. Berikutnya inkrah, putusan yang punya kekuatan hukum tetap. Yang kedelapan, peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi peninjauan kembali dilakukan oleh kepada Mahkamah Agung nantinya. Oke, itu adalah gambaran istilah dalam tindak pidana korupsi dalam penanganannya. Oke, berikutnya adalah strategi perbaikan sistem. Di mana kita sebagai masyarakat umum, yang pertama itu harus bisa memantau pelayanan publik. Yang kedua, melakukan kajian dan penelitian terkait pelayanan publik, apalagi kita sebagai di bidang akademik pendidikan, tidak ada salahnya ketika teman-teman melakukan kajian-kajian tersebut. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang keempat, membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Hal ini adalah merupakan fundamental sekali dalam strategi perbaikan sistem. Di mana perbaikan sistem itu beberapa hal itu yang kita lihat, kita saksikan bersama bahwa beberapa kegiatan itu sudah menggunakan sistem informasi. Misalkan kita bisa melihat dari website, bisa ngecek dari Android dan sebagainya. Itu adalah sistem informasi sebagai pendukung untuk kemudahan layanan publik. Berikutnya yaitu strategi edukasi dan kampanye. Nah, ini yang bisa kita lakukan teman-teman. Seperti yang tugas yang sudah pernah saya berikan pada kesempatan materi sebelumnya, yaitu teman-teman diminta membuat poster. Itu adalah strategi edukasi dan kampanye yang bisa kita lakukan. Edukasi dan kampanye penting dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Goals-nya adalah dalam kita memberikan edukasi, kita dalam memberikan kampanye adalah yaitu membangun perilaku budaya anti korupsi. Teman-teman bisa melakukan dari hal yang sederhana. Teman-teman bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar, kepada minimal sekali kepada keluarga kita, kepada adik kita, kakak kita, bahkan memberikan informasi kepada orang tua kita, tidak ada masalah. Bahwa pendidikan anti korupsi itu sangat penting sekali. Dari hal yang paling sederhana saja. Itu bisa teman-teman lakukan. Ketika edukasi di sekitar kita sudah Anda lakukan, teman-teman bisa dilakukan kepada masyarakat sekitarnya. Kalau Anda berkegiatan, berorganisasi di masyarakat, bisa informasikan dalam hal-hal tersebut. Dalam hal apapun bisa. Itu adalah strategi edukasi. Sedangkan kampanye, teman-teman. Nah,
Teman-teman kemarin sudah buat poster, ini contohnya. Awas bahaya laten korupsi, perjuangan belum berakhir. Nah, KPK harus mati ya bagi koruptor seperti itu. Koruptor digantung dan sebagainya. Ini adalah strategi memberikan informasi kepada orang lain. Berani jujur hebat, pilih yang jujur. Terus Indonesia bersih, transparan, tanpa korupsi. Dalam upaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap bahaya korupsi, sekaligus untuk mengajak turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Sehingga pesan-pesan moral yang semacam ini adalah sangat penting sekali. Ketika kita membiasakan diri untuk update status dengan hal-hal yang negatif, temanya adalah selalu suudon dan sebagainya, itu mulai dikurangi. Dengan cara apa? Kita selalu mencoba untuk berpikir positif, selalu mencoba untuk mohon maaf, selalu berpikir positif, selalu melakukan hal yang hebat, memberikan informasi sebagai kampanye dan edukasi. Jangan kita mengurangi hal-hal yang julid gitu ya, dan seterusnya. Sekarang kan netizen banyak yang melakukan seperti itu. Ya, ini contoh strategi kampanye yang dilakukan adalah terhadap eh, anak-anak SD dan pendidikan anak usia dini. Diberikan cerita-cerita, diberikan motivasi, diberikan informasi atau misalkan dongeng yang berhubungan dengan sikap yang baik untuk tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Jadi ini adalah salah satu tindakan yang bisa dilakukan, edukasi yang bisa kita lakukan terhadap masyarakat adalah itu, memberikan informasi sebaik-baiknya. Kita mencoba membelikan buku, misalkan di desa kita, kita cobalah belikan di perpustakaan desa kalau ada, kalau belum ada tidak ada salahnya kita mencoba untuk memulai membuat perpustakaan desa dengan mengisi buku-buku tentang sederhana aja nih, sahabat pemberani, terus apalagi nih, pemburu koruptor dan sebagainya. Cerita-cerita semacam itu yang bisa ditanamkan, ketika itu ditanamkan dari sejak kecil, itu insya Allah bisa mengurangi untuk tindak pidana korupsi, walaupun belum bisa 100%. Minimal mindset otak kita dan sebagainya sudah tertanam untuk melakukan tindakan anti korupsi tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPK ini teman-teman selalu berawal dari anak-anak kecil, karena kalau informasi ini hanya diterima oleh kalangan misalkan pendidikan tinggi saja atau bahkan orang yang sudah bekerja saja dan sebagainya, itu eh, saya rasa lebih baik berawal dari pendidikan anak di usia dini, tentang perilaku, tentang eh, etika dan sebagainya, itu penting sekali ditanamkan. Ya, di sini adalah upaya pencegahan yang dilakukan, yaitu adanya yang pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Di mana pembentukan lembaga ini adalah pembentukan lembaga yang independen, di mana khusus menangani korupsi seperti KPK itu ya. Sehingga yang menjadi sasaran dalam penyusunan strategi tersebut, dalam pembentukan lembaga anti korupsi tersebut, yaitu misalkan mungkin sasarannya yang dituju adalah partai politik baik yang berkuasa ataupun tidak, karena itu juga karena ketika kita berkuasa dan sebagainya, partai politik tertentu, itu juga harus kita adanya pengawasan dari KPK. Yang kedua, berikutnya yang perlu itu adalah lembaga legislatif yang membuat undang-undang, lembaga peradilan, terus atau institusi yang melakukan audit. Itu juga merupakan salah satu lembaga yang menjadi salah satu sasaran untuk penyusunan strategi dalam pembentukan lembaga anti korupsi tersebut. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik, di mana
eh, untuk pencegahan itu setiap pejabat itu harus bisa melaporkan jumlah kekayaan. Ketika itu jumlah kekayaan dirasa tidak wajar, itu biasanya ada proses penyelidikan dan seterusnya. Yang kedua adalah mungkin kita sudah sering mengetahui bahwa beberapa aset yang melibatkan tender itu harus dilakukan lelang secara terbuka. Tidak boleh lelang itu secara tertutup. Jadi ini untuk salah satu mengantisipasi terjadi praktek korupsi. Saya juga pernah ikut lelang untuk beberapa kegiatan di pemerintahan walaupun saya belum menang, tapi saya bersyukur satu poinnya adalah eh, itu terbuka secara umum. Saya bisa mengecek secara langsung model tendernya, saya bisa mengecek secara langsung model yang menang siapa dan sebagainya, sehingga terbuka semuanya transparan. Yang berikutnya itu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini juga penting sekali adalah pemerintah untuk memberikan hak untuk akses informasi, tetapi tentunya memberikan akses informasi yang jelas dan valid, harus benar. Tidak boleh memberikan informasi yang asal-asalan. Dan ini dibutuhkan kesadaran masyarakat, betul-betul dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendidikan anti korupsi. Kalau kita sebagian menganggap bahwa ternyata korupsi adalah budaya, udahlah, udah biasa, ini itu tidak berpengaruh secara langsung, tidak teman-teman. Ini dampak korupsi itu merupakan efek domino yang bisa berdampak terhadap segala sektor yang ada di Indonesia ini, dan berdampak terhadap secara langsung ataupun tidak secara langsung yang bisa Anda rasakan. Sehingga kadang-kadang kita terlalu cuek dengan orang yang melakukan korupsi di sekitar kita. Kita terkadang melakukan pembiaran dan sebagainya, itu harus kita mulai kurangi. Pembuatan instrumen hukum. Ya, tidak hanya melakukan apa namanya, tidak hanya mengandalkan undang-undang korupsi saja, harus ada penguat dari hukum itu, sehingga hukum itu semakin tidak mandul, hukum itu tegas dan sebagainya, karena harus ada saling menguatkan. Misalkan undang-undang pencucian uang yang tadi sudah saya jelaskan gambarannya. Yang kedua, undang-undang perlindungan terhadap saksi dan korban. Kadang-kadang kita merasa takut, masyarakat merasa takut ketika kita merasa tidak dilindungi tidak ketika kita melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah misalkan. Sehingga itu memang ada tentang undang-undang perlindungan terhadap saksi ataupun malah korbannya itu sendiri. Itu sudah ada itu. Undang-undang pers dan lain sebagainya sebagai kekuatan hukum yang ada di Indonesia sebagai penguat tentang undang-undang tentang korupsi. Berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan memang seharusnya sebaiknya itu adanya monitoring, pengecekan dan evaluasi terhadap kinerja. Sehingga seperti auditnya, ada tim tersendiri tentang audit untuk baik itu eksternal ataupun eksternal, semua kegiatan itu harus terevaluasi dengan baik. Itu adalah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan. Ini contoh strategi nasional dalam pencegahan anti korupsi. Ada beberapa dari detik.com. KPK ajak pemerintah dan perusahaan komitmen cegah korupsi korporasi. Sektor perizinan masih menjadi lahan empuk korupsi pejabat daerah dan sebagainya. Ini memang terjadi real di Indonesia semacam ini. Itu dengan bisa Anda lihat beberapa berita dan sebagainya. Ya, ini 11 pencegahan korupsi di tahun 2019 sampai 2020 di strata nasional, strategi nasional, maaf. Yang pertama adalah perizinan tata niaga. Perizinan tata niaga itu harus informatif dan bisa dilihat oleh semuanya. Yang kedua adalah keuangan negara, itu memang harus transparan,
Yang ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi itu harus dilakukan secara baik. Di mana perizinan dan tata niaga itu ada 5 item. Yang pertama peningkatan pelayanan, tentang kepatuhan perizinan penanaman modal. Yang kedua perbaikan tata kelola, utility nomor induk kependudukan, integrasi sinkronisasi data, penetapan manajemen anti suap, keuangan negara, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, terus peningkatan profesionalitas, optimalisasi penerimaan negara. Berikutnya adalah yang kesembilan, penguatan pelaksanaan birokrasi, implementasi grand design, perbaikan tata kelola. Sehingga ini adalah satu strategi nasional yang dilakukan untuk mengurangi dampak, mengurangi tindakan korupsi. Ya, kita melihat sebuah film terlebih dahulu.
berpikir bahwa Anda tidak melakukan korupsi, melainkan ikhtiar mencari rezeki. Tapi tahukah Anda, penyimpangan sekecil apapun dapat menjadi petaka bagi orang lain, bahkan menghambat pembangunan ekonomi bangsa. Gedung sekolah hancur, jembatan ambruk, jalan rusak, bis umum mogok dan terbakar. Perizinan mahal dan berbelit-belit adalah contoh-contoh nyata akibat dari praktik korupsi yang Anda lakukan. Tegakah Anda melihat itu semua terjadi? Tegakah Anda menghancurkan masa depan generasi anak cucu kita? Pemerintah telah berkomitmen dan berikhtiar untuk mencegah itu semua melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau disingkat Stranas PK. Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional dan menjadi acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia untuk mewujudkan perizinan dan tata niaga yang sederhana dan murah, keuangan negara yang efektif dan efisien, birokrasi yang bersih dan melayani, serta penegakan hukum yang transparan dan adil. Ya, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan video yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua untuk peduli terhadap sekitar kita. Tidak hanya peduli terhadap diri kita dan keluarga kita saja. Karena bagaimanapun tindakan korupsi itu sangat berbahaya. Selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat bagi kita semuanya. Bebas korupsi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.